Salve fratres, Teiterum videre Patris Allegro, Veritas liberabit vos. Saya mau mengajak teman-teman sekalian, kita belajar tentang seorang imam Katolik yang mempelintir kitab suci lalu mengajarkannya di luar gereja Katolik. Jadi kita bahas kembali apa yang terjadi. Jadi judul pertemuan kita pada malam hari ini adalah Sola Fide, benarkah Alkitab mengajarkannya atau hanya rekayasa Romo Martin Luther dari Ordo Sancto Agustinus itu? Sola Fide itu benarkah diajarkan oleh Alkitab atau cuma rekayasa Luther ya? Jadi teman-teman, reformasi Protestan ini, ingat ini reformasi bukan gereja Protestan manapun. Reformasi Protestan ini adalah salah satu babak sejarah gagasan. Reformasi Protestan ini sering digambarkan sebagai kebangkitan kembali kepada kemurnian Injil. Nah, salah satu slogannya Sola Fide, hanya oleh iman. Ini diklaim sebagai ajaran inti Alkitab. Tetapi izinkan kita mengajukan satu pertanyaan sederhana, satu saja. Jika dasar doktrin ini adalah Roma bab 3 ayat 28, mengapa kata saja atau alone itu tidak pernah muncul di teks aslinya? Ya, kenapa? Pertanyaan ini bukan retorika ya, bukan retorika. Ini menyentuh akar masalah. Sebuah kata yang tidak pernah diucapkan Rasul Paulus tiba-tiba menjadi jantung sebuah revolusi teologis. Ya kan? Apakah ini sekedar kekilafan terjemahan atau sesuatu yang lebih serius? Mari kita kupas dengan tenang. Pertama, apa yang Paulus katakan dan apa yang Luther tambahkan. Ingat Romo Martin ya, dia orang Katolik, itu tidak sedang menyinggung orang lain. Apa yang Paulus katakan dan apa yang Luther tambahkan. Teks Yunani dari Roma bab 3 ayat 28 itu berbunyi seperti ini. Ya, saya tidak paham, saya tidak belajar secara khusus dan menguasai bahasa Yunani, tapi kira-kira seperti ini. Logizometa gar dikaiostai pistei anthropon choris ergon nomo. Artinya, kami berpendapat bahwa manusia dibenarkan oleh iman tanpa perbuatan hukum Taurat. Coba perhatikan baik-baik. Tidak ada kata monon saja, alone, alain di sana. Tidak ada embel-embel hanya oleh iman. Tetapi pada tahun 1522, Martin Luther dalam Alkitab Jerman menulis Der Mensch wird gerecht ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Allein itu yang bermasalah. Der Mensch wird gerecht ohne des Gesetzes Werke. Gesetzes Werke. Allein durch den Glauben. Hanya melalui iman. Kata allein inilah biang keroknya. Sebuah kata tambahan sengaja disisipkan lalu dijadikan batu penjuru reformasi. Ya. Anda mungkin berpikir, mungkin itu hanya interpretasi. Tidak. Ini murni penambahan kata. Bahkan Luther sendiri mengakuinya dengan nada yang nyaris sombong. Dalam suratnya tahun 1530 dia berkata, saya menginginkannya demikian. Saya memerintahkannya demikian. Kehendak saya adalah alasan yang cukup. Elegan sekali bukan? Sola ego tampaknya lebih cocok. Hanya kehendak saya. Sola ego. Jadi itu penambahan ya, bukan penjelasan. Tambah. Nah, poin yang kedua, kontradiksi yang diciptakan, bukan ditemukan. Menciptakan kontradiksi, bukan menemukan kontradiksi. Begitu kata alain masuk, lahirlah kontradiksi dengan Yakobus 2:24. Begitu alain masuk, langsung ada kontradiksi. Manusia dibenarkan oleh perbuatan dan bukan oleh iman saja. Jelas sekali bukan? Manusia dibenarkan oleh perbuatan dan bukan oleh iman saja.
Sebuah ayat yang secara terang-terangan menolak doktrin yang baru saja diciptakan Luther. Solusinya bukan dengan koreksi diri, tapi dengan degradasi. Luther menyebut surat Yakobus sebagai surat jerami, the epistle of straw. Dengan kata lain, kalau ayatnya tidak cocok dengan doktrin, buang saja ke gudang. Nah, ada ironi kecil, mereka mengklaim sola scriptura, tapi begitu kitab suci tidak mendukung, ayatnya dianggap kurang penting. Hebat bukan? Kalau ini bukan privilegium hermeneuticum, saya tidak tahu apa namanya. Privasi menafsir kitab suci. Jadi tafsir sendiri, suka-suka gua. Itu kontradiksi yang diciptakan oleh Romo Martin. Kemudian ternyata tidak semua reformer setuju. Ada koreksi dari dalam reformasi sendiri. William Tyndale bicara. Jadi menariknya, tidak semua reformator menelan mentah-mentah penemuan Luther ini. William Tyndale, penerjemah ulung, dan 90% bahasa Alkitab King James itu adalah karyanya, awalnya mendukung sola fide. Tetapi pada tahun 1530 dia balik arah. Tyndale memperkenalkan konsep double justification. Ada dua tahap pembenaran. Tahap awal itu iman membenarkan, membuka pintu rahmat. Tahap berikutnya, ketaatan dan perbuatan menjadi bukti iman yang hidup, menjaga manusia tetap dalam anugerah. Nah, Tyndale ini menulis seperti ini. Jika engkau ingin terus berada dalam rahmat dan mencapai kebangkitan Kristus yang mulia, engkau harus bekerja dan menambahkan perbuatan pada iman. Jelas bukan? Menambahkan perbuatan pada iman. Dengan kata lain, iman yang mandul adalah tiket sekali pakai ke kebinasaan. Ya. Bukankah ini terdengar sangat mirip dengan Yakobus bab 2 ayat 24? Ya, karena memang sesuai kitab suci, tanpa trik linguistik. Iman yang mandul tiket menuju ke kebinasaan. Jadi iman tidak bisa mandul saja, harus berbuah dalam perbuatan. Nah, apa posisi gereja Katolik? Iman yang bekerja dalam kasih. Ya, Fides Caritate Formatio. Fides Formata Caritatis, bahasa Latinnya. Apa yang dilakukan gereja Katolik, Konsili Trente 1547 menegaskan kita dibenarkan bukan hanya oleh iman, tetapi oleh iman yang bekerja melalui kasih. Lihat Galatia bab 5 ayat 6. Sekali lagi, Konsili Trente, kita dibenarkan bukan hanya oleh iman, tetapi oleh iman yang bekerja melalui kasih. Justifikasi bukan deklarasi statis, tapi proses dinamis, dimulai dengan rahmat, diteguhkan dalam kerjasama dengan rahmat, melalui perbuatan kasih. Jadi berbuat baik dalam gereja Katolik itu artinya bekerja sama dengan rahmat Tuhan. Ya. Ini bukan menambah pada karya Kristus seperti tuduhan orang-orang yang tidak tahu, tetapi menolak reduksi keselamatan menjadi sekedar status hukum. Ya. Keselamatan itu bukan soal status hukum. Tuhan bilang, kamu bebas, kamu benar, sekarang menjadi benar. Tidak. Itu dari luar saja, tidak ada dalam. Itu nominalistik, voluntaristik. Karena Allah bukan hakim notaris. Allah itu bukan hakim notaris. Dia Bapa yang mengundang kita ke dalam relasi. Dan di situ ada partisipasi. Relasi yang menuntut jawaban konkret. Bukan hanya keyakinan abstrak. Keyakinan abstrak saja di sebelah itu. Nah, saudara-saudariku, apakah masih percaya pada Alkitab saja? Mari kita jujur ya, doktrin sola fide entah yang dianut oleh siapa. Apakah di antara kalian ada yang menganut doktrin ini? Tinggalkan. Dia lahir bukan dari kitab suci, melainkan dari kreativitas seorang Romo Katolik, Luther. Lebih tepatnya, dari keberaniannya menulis ulang kitab suci sesuai selera teologi pribadinya. Ironi pedihnya, prinsip yang konon mengembalikan orang pada Alkitab saja
justru berdiri di atas kata yang tidak pernah ada dalam Alkitab. Jadi, apakah sola fide adalah ajaran Alkitab atau slogan yang dibangun di atas fondasi kertas tipis? Surat Jerami versi Luther? Sejarah sudah bicara, saudara-saudariku. Kitab suci pun jelas bersuara, bukan oleh iman saja. Pilihan ada pada Anda. Percaya pada inspirasi Roh Kudus atau pada inspirasi ego seorang penerjemah abad ke-16. Ya. Nah, ketika orang Katolik mengajar seperti ini, beberapa orang, entah dari mana asal mereka, akan muncul membawa panca bantahan, panca tanggapan. Panca tanggapan dari orang-orang yang entah dari mana mengakui bahwa Luther benar, mengamini bahwa Luther boleh menambah sesuatu dalam kitab suci. Yang pertama, apa pembelaan mereka terhadap Luther yang kurang ajar itu? Itu hanya masalah terjemahan, bukan teologi. Argumen mereka, Luther menambahkan kata alain atau alone itu hanya untuk memperjelas maksud Paulus. Paulus ini tidak jelas ya, sampai Luther tunggu Luther untuk dijelaskan. Paulus kok tidak jelas ya, sampai Luther harus menjelaskan Paulus. Luther menambahkan kata lain hanya untuk memperjelas maksud Paulus. Ini bukan manipulasi kata mereka, melainkan interpretasi kontekstual. Kalau sola scriptura kenapa harus butuh dijelaskan lagi? Nah, kelemahannya adalah kelemahan pembelaan Luther ini ada di mana? Sola scriptura yang inkonsisten. Jika kitab suci adalah satu-satunya otoritas, mengapa berani menambahkan kata yang tidak ada dalam teks asli? Deuteronomium atau kitab Ulangan bab 4 ayat 2 itu jelas melarang menambah atau mengurangi firman. Ya. Jika hanya interpretasi, mengapa Luther mengaku menambahkan secara sengaja dengan berkata, saya ingin demikian, saya perintahkan demikian, kehendak saya adalah alasan yang cukup? Ini bukan klarifikasi, tapi ini tindakan otoriter. Artinya punya otoritas, tapi kita bertanya dari mana otoritasnya kalau ngakunya hanya Alkitab yang punya otoritas. Jadi jika ini sekedar interpretasi, mengapa Luther merendahkan surat Yakobus sebagai surat Jerami? Silahkan mengadakan pembelaan. Intinya kalau salah ya salah. Tindakan itu menunjukkan ada kontradiksi yang dia ciptakan sendiri. Orang Katolik tidak menolak interpretasi, tetapi interpretasi tidak boleh masuk ke teks. Ya. Gereja Katolik membedakan eksegesis, itu menjelaskan teks, dan eisegesis, memasukkan ide ke dalam teks. Eksegesis itu kita mencoba ya, membaca dari. Kalau eksegesis itu membaca ke dalam, memasukkan ide ke dalam teks. Jadi Luther kan sudah punya hanya iman, kemudian dia lihat dan rubah itu, masukkan kata lain kan, menjelaskan doktrinnya melalui perubahan kitab suci, melalui tambahan kata lain. Jadi maksud mereka yang membela Luther bahwa Luther bermaksud menjelaskan, ya maksudnya menjelaskan doktrin sola fide inovasinya sendiri. Luther melakukan yang kedua, eisegesis. Jadi doktrin sola fide itu bukan keluar dari kitab suci, datang dari kitab suci, tetapi dimasukkan ke dalam kitab suci. Sola fide itu dipaksakan ke dalam kitab suci. Sola fide itu idenya Luther. Kemudian dipaksakan ke dalam kitab suci dengan cara memasukkan kata lon. Itu argumen pertama ya. Lalu pembelaan orang-orang yang mendukung Luther biasanya seperti ini. Paulus memang mengajarkan sola fide walau tidak eksplisit. Paulus memang mengajarkan sola fide walau tidak eksplisit. Nah, argumen mereka biasanya seperti ini. Roma bab 3 ayat 28, Galatia bab 2 ayat 16, dan Efesus bab 2 ayat 8 sampai 9 itu mengajarkan pembenaran tanpa perbuatan. Kata saja boleh tidak tertulis, tetapi maknanya jelas. Sebenarnya saja ini datangnya dari mana ya? Nah, kelemahannya adalah bahwa Paulus berbicara tentang perbuatan hukum Taurat
bukan perbuatan kasih dalam Kristus. Galatia bab 5 ayat 6. Menghapus frase itu mengubah makna teks. Jika Paulus mengajarkan sola fide, mengapa Yakobus 2:24 menolak sola fide secara eksplisit? Yakobus itu menolak secara eksplisit loh. Dan satu-satunya kata sola fide dalam kitab suci itu ada di Yakobus bab 2 ayat 24 dan negatif. Nah, interpretasi orang-orang yang menamakan diri kembali ke kemurnian Alkitab itu menjadikan Paulus bertentangan dengan Yakobus. Tapi kitab suci tidak mungkin kontradiktif, bukan? So, my friends, Paulus mengajarkan bahwa manusia tidak dapat diselamatkan oleh hukum Taurat tanpa Kristus. Ya, tetapi keselamatan bukan sekedar percaya intelektual. Iman itu harus bekerja melalui kasih. Galatia bab 5 ayat 6. Galatia bab 5 ayat 6. Yakobus melengkapi, bukan menentang Paulus. Hanya teologi sola fide yang menciptakan pertentangan semu itu. Ya. Jadi itu pembelaan yang kedua. Pembelaan yang ketiga, Luther tidak sendiri. Ini tradisi reformasi loh. Jadi sola fide bukan ciptaan Luther, tetapi doktrin yang dipegang luas oleh reformator lainnya. Banyak tokoh reformasi meninggalkan doktrin ini. Penelitian PEW Research Center itu menemukan bahwa orang-orang non-Katolik di Eropa itu sudah mengambil posisi Katolik. Iman dan perbuatan itu menyelamatkan, bukan sola fide. William Tyndale, penerjemah King James itu memperkenalkan double justification. Iman memulai, tetapi ketaatan menjaga keselamatan. Bahkan Luther sendiri di akhir hidupnya mengkritik paham antinomian tanpa hukum. Nah, argumen konsensus reformator tidak valid karena jumlah pendukung tidak menentukan kebenaran. Begitu. Jumlah pendukung mau ribuan orang, jutaan orang tetap, kalau salah. Jadi, fakta sejarah menunjukkan doktrin ini tidak konsisten, bahkan di dalam kubu reformasi. Gereja Katolik tidak berubah karena prinsipnya berakar pada kesaksian kitab suci dan tradisi apostolik. Iman yang aktif dalam kasih. Itu pembelaan ketiga ya. Pembelaan keempat, perbuatan hanyalah buah, bukan syarat keselamatan. Ya, argumennya di sini seperti ini. Keselamatan hanya karena iman, tetapi iman sejati akan menghasilkan perbuatan. Jika tidak ada perbuatan, iman itu palsu. Coba perhatikan baik-baik, dengar baik-baik. Argumen dari mereka. Keselamatan hanya karena iman, tetapi iman sejati akan menghasilkan perbuatan. Jika tidak ada perbuatan, iman itu palsu. Berarti kalau tanpa perbuatan tidak ada iman, kan? Ya, jika perbuatan hanyalah buah opsional, bagaimana Yakobus 2:24 berkata, bukan oleh iman saja? Jika iman tanpa perbuatan sama dengan iman palsu, berarti perbuatan diperlukan untuk membuktikan iman yang menyelamatkan. Itu sudah meniadakan, membunuh, mengeliminasi sola fide secara praktis. Kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Matius bab 7 ayat 21. Ini menuntut tindakan, bukan hanya status iman. Jadi Katolik setuju bahwa perbuatan adalah buah iman, ya, tetapi buah ini bukan sekedar bukti, melainkan syarat kelanjutan hidup dalam rahmat. Lihat Yohanes bab 15 ayat 6. Ranting yang tidak berbuah dibuang. Keselamatan adalah proses dinamis, bukan tiket sekali jadi. Baik, ya, itu kemudian ada pembelaan yang kelima. Pembenaran sekali untuk selamanya. Justification, once saved, always saved. OSAS. Ada orang-orang yang berpendapat bahwa keselamatan terjadi satu kali, bersifat permanen, namanya imputed righteousness. Tidak ada kehilangan keselamatan karena kita diselamatkan oleh anugerah, bukan usaha manusia. Alkitab memperingatkan, Alkitab atau kitab suci ya, kita pakai kitab suci saja, memperingatkan, kamu yang mau hidup dari hukum, kamu lepas dari Kristus, kamu jatuh
dari kasih karunia. Ya. Galatia bab 5 ayat 4. Jika tidak mungkin jatuh, mengapa ada peringatan ini? Kalau tidak mungkin jatuh lagi. Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi bab 2 ayat 12. Ini tidak cocok dengan ide keselamatan yang tidak bisa hilang. Kemudian Yesus berbicara tentang ranting yang dipotong dan dibuang. Yohanes 15 ayat 6. Menandakan kemungkinan hilangnya relasi keselamatan. So, keselamatan itu relasi dan partisipasi, bukan kontrak legal. Kontrak hukum maksudnya. Tanda tangan kontrak, selamat. Langsung hakim bilang, kamu bebas, kamu selamat, ya selamat. Kita bisa menolak rahmat. Lihat Ibrani bab 6 ayat 4-6. Sekali selamat tetap selamat adalah teori sistematis, bukan ajaran eksplisit kitab suci. Ya. Nah, semua bantahan mereka yang mencoba membela Martin Luther itu gagal menjawab masalah akar. Apa? Kata alone tidak ada di teks asli. Ya. Jika dasar sola fide adalah ayat yang diubah, maka doktrin ini rapuh secara historis dan teologis. Inkonsistensi utamanya adalah mereka mengaku sola scriptura, tetapi membangun doktrin di atas kata tambahan dan menolak ayat yang jelas. Yakobus bab 2 ayat 24. So, bagaimana teman-teman? Punya komentar? Silahkan lanjutkan. Bagikan video ini untuk mereka agar belajar menghindari inovasi-inovasi, ajaran-ajaran inovasi yang muncul dari abad ke-16, di mana saat itu kebebasan berpikir mulai diproklamasikan oleh penganut Renaissance yang mempengaruhi gereja Katolik. Akhirnya orang Katolik sendiri menolak otoritas, lalu memperjuangkan kesetaraan dalam baca kitab suci, dan hasilnya adalah perpecahan demi perpecahan tak terkendali, bahkan Tuhan pun angkat tangan. Kita tunggu saja kapan Roh Kudus mau mempersatukan kita, karena Yesus sendiri berdoa, ut unum sit, dan kesatuan itu bukan soal halusinasi. Kesatuan itu konkret, satu iman, satu kepala, satu kumpulan, satu gembala. Follow for more.